Gue belajar tentang. Halo teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang kembali datang ke channel ini untuk menyaksikan reviewan buku yang gue bawakan. Dan untuk teman-teman yang baru datang pertama kali ke channel ini dan ngeliat video ini, selamat datang dan terima kasih. Oh iya, untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh ya subscribe dulu. Karena subscribe teman-teman adalah bukti bahwa teman-teman mensupport apa yang gue buat. Terima kasih. Subscribe. Buku yang gue baca selanjutnya adalah buku Everything is Fun, atau kalau ditranslatein segala-galanya ambiar. Ini kayak sobat ambiar deh translatornya. Jadi buku ini adalah buku tentang harapan, karya Mark Manson, buku translatean yang isinya kurang lebih ada 300 halaman. Lalu buku ini adalah buku yang isinya terdiri dari referensi-referensi ilmiah juga. Ini keren banget sih. Jadi memadukan referensi ilmiah dan memadukan pendapat dia di sini. Lalu ini ada 2 bab ya teman-teman. Bab pertamanya yaitu harapan. Yang kedua ada segala-galanya ambiar. Oh bukan bab, bagian. Dari tiap-tiap bagian itu ada beberapa bab. Bisa lihat di sini. Oke, langsung aja tanggapan gue setelah baca buku ini. Buku ini menarik, banyak sekali informasi yang belum gue tahu tentunya, dan banyak sekali juga yang gue pelajari. Tapi ada yang kontra terkait prinsip khususnya, terkait apa yang gue yakini. Khususnya terkait agama dan keyakinan di sini. Karena di sini pun diceritakan ya pandangan Mark Manson tentang agama dan keyakinan. Tapi setelah gue baca buku ini, justru gue semakin yakin dengan apa yang gue yakini. Itu sih hikmahnya. Lalu apa sih yang gue pelajari dari buku segala-galanya ambiar? Baik, yang gue pelajari itu adalah pertama, harapan itu seperti pisau, bisa bermanfaat, menguatkan, atau bisa merugikan, mengacaukan, membuat ambiar orang-orang lain. Tergantung kita mau pakai pisaunya gimana. Kalau kita pakai pisaunya itu untuk memotong-motong buah semangka lalu kita membagikannya ke orang lain, itu menjadi harapan yang sangat menguntungkan, membahagiakan bagi orang lain. Tapi kalau kita menggunakan pisau itu untuk mencuri demi kepentingan kita, maka orang lain pun akan merasa dirugikan. Contoh realnya, negara kita bisa merdeka karena harapan para pahlawan kita terdahulu itu besar untuk bisa merdeka. Harapannya adalah untuk membebaskan diri dari Belanda. Akhirnya mereka, para pahlawan kita, berjuang dan akhirnya bisa merdeka. Itu harapan yang menguatkan. Harapan yang mengacaukan, contohlah koruptor yang mengambil uang rakyat demi kepentingannya pribadi. Itu sih contoh realnya. Lalu yang kedua adalah terkait asumsi klasik pemikiran bisa dibilang. Jadi definisi asumsi klasik itu bahwa setiap kita mengambil keputusan, jika kita bisa menyisihkan perasaan ketika kita ngambil keputusan nih, maka keputusan itu akan matang. Kan banyak ya, jangan libatin perasaan dong. Kalau misalkan ngambil putusan dan lain-lain, harus bijak, harus pakai otak, logika. Tapi sebenarnya itu asumsi klasik yang keliru. Karena buku ini menjelaskan bahwa justru yang mengambil peran itu adalah perasaan kita. Ketika kita mengambil keputusan, perasaan kita yang mengambil keputusan, dan logika kita, cara pikir kita itu hanya mensupportnya saja. Maka terbagilah menjadi 2 otak untuk pemikiran atau pengambilan keputusan kita ini. Pertama ada otak perasa, dan kedua ada otak pemikir. Kita ambil contoh, kita tahu ngemil coklat malam-malam terlalu sering itu tidak bagus untuk perut kita. Nah, tapi kita udah tahu nih, otak pemikir kita udah tahu, tapi kita tetap ngelakuin itu karena dari awal kita udah kebiasaan. Oke, suatu hari kita memikirkan bahwa oke, gue nggak akan makan coklat lagi. Gue tahan, tapi akhirnya tetap gitu. Kayaknya akhirnya kemakan juga coklatnya. Dan akhirnya otak perasa tetap berkuasa di situ, otak pemikir tetap tersudutkan. Maka perlu ada sinergisitas antara otak perasa dan otak pemikir. Otak memikir harus memikirkan juga caranya nih gimana ya biar otak perasa tuh bisa pelan-pelan gak makan coklat. Coba deh mulai dijauhin toplesnya,
Coba deh mulai misalkan diganti sama buah dan lain-lain. Intinya harus sinergis antara otak perasa dan juga otak pemikir. Karena otak memikir itu nggak bisa memikirkan rasa, cuek aja bodo amat. Dan di buku ini dijelaskan ada orang yang ibaratnya perasaannya hilang di muka bumi ini, dan dia jadi orang yang, ya kalau bahasa gue tanda kutip aneh. Teman-teman baca sendiri deh. Atau analogi lainnya kayak cowok sama cewek lah. Cewek yang penuh perasaan, cowok yang penuh logika, katanya. Akhirnya kita yang ada skip. Lalu yang ketiga yang gue pelajari adalah cara menjadi berkembang. Ketika kita anak-anak, kita ketika ingin es krim, ya kita ya udah tinggal ingin es krim aja gitu. Kita tinggal bilang ke ibu kita, ke bapak kita, "Pak, Bu, ingin es krim, ini es krim." Akhirnya dikasih tanpa mungkin perlu usaha. Ya mungkin usahanya hanya menangis, tapi ujung-ujungnya dikasih. Itu pemikiran anak-anak. Lalu ketika kita remaja, maka kita sudah memikirkan, kita sudah merespon ketika kita dulu minta es krim, akhirnya orang tua kita marah misalkan karena kita terlalu sering merengek. Akhirnya kita sudah mulai berpikir, oh kalau misalkan saya ingin es krim, maka saya harus membuat orang tua saya senang. Saya harus membuat sekeliling saya senang agar saya diberi es krim. Ketika saya membuat sekeliling saya bahagia, maka saya mendapatkan es krim. Itu pemikiran remaja. Jadi ada prinsipnya, oke, saya bahagiain orang, kenikmatannya saya mendapatkan es krim. Lalu ada step yang terakhir, yaitu menjadi dewasa. Ketika menjadi dewasa, di buku ini dijelaskan bahwa ya sudah, kalau kita mau berbuat baik, ya berbuat baik aja tanpa harus mengharapkan es krim. Karena jika akhirnya kita berharap sesuatu yang duniawi, maka itu tidak akan pernah ada habisnya. Contohnya seperti orang tua kita. Ketika kita dibully oleh teman kita, orang tua kita, bapak kita lalu membela kita. Bapak kita nggak mungkin kan bilang gini, kamu, kalau misalkan kamu mau dibela, maka kamu harus belajar yang benar dan lain-lain. Kalau enggak, saya nggak akan mau bela. Nggak mungkin bapak yang baik bilang kayak gitu. Bapak yang baik ya mau anaknya nakal atau enggak, misalkan kalau anaknya dibully atau kurang ajari oleh orang lain, ya pasti ngebela lah. Itu bapak yang baik. Jadi itu contoh orang yang berpikir dewasa ya, tidak mengharapkan imbalan. Lalu yang gue pelajari yang keempat adalah penderitaan itu konstanta universal. Karena hidup tidak mungkin lepas dari yang namanya penderitaan. Jika kita hidup lepas dari yang namanya penderitaan, apakah kita pantas didefinisikan sebagai hidup? Contohlah, jika kita ingin sukses menjadi koki, tapi kita takut mencoba masak dan kita bahkan takut api, apakah kita akan menjadi koki yang hebat? Silakan teman-teman jawab sendiri. Penderitaan itu harusnya dijadikan sahabat, karena bersama penderitaan pasti ada kemudahan dan kebahagiaan. Yap, gue ulangi sekali lagi, bersama penderitaan pasti ada kemudahan dan kebahagiaan di situ. Karena penderitaan adalah bagian dari hidup, maka terimalah, jalanilah agar kita bisa benar-benar merasakan hidup. Oke teman-teman, itulah reviewan buku ini yang bisa gue sampaikan, apa yang gue pelajari dari buku ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai full. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang udah baca buku ini dan ingin menambahkan beberapa poin manfaat lainnya atau kritik, saran, dan lain-lain, komentar apapun bisa di kolom komentar ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan see you again.